Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Tapi karena amar ma'ruf nahi munkar ini pada tingkat personal, ya, amar ma'ruf yang dilakukan secara pribadi, ya, tidak berkelompok, tidak berorganisasi, tidak dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa, maka kajian mengenai dasar-dasar yang bisa menggerakkan amar ma'ruf nahi munkar itu sepenuhnya berada di surah Luqman, ya. Kita sudah sampaikan pada tausiah subuh yang lalu bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu bergerak apabila seorang bisa dikatakan muhsinin. Kemudian karena muhsinin itu peka terhadap perubahan-perubahan, ancaman-ancaman, terutama kepada lingkungannya, ya. Maka dia bergerak. Yang dipesankan oleh Luqman kepada anaknya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat, dalam arti seluruh ibadah, salat, zakat, puasa, segala macam. Wa'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Perintahkanlah manusia dengan kebaikan, mengerjakan kebaikan, dan cegahlah manusia dari perbuatan mungkar. Mengapa kita katakan ini pesan pribadi, ya? Karena dari Luqman, dari kepada anaknya. Bagi kita yang memahami Al-Quran, ini menggambarkan tingkat amar ma'ruf nahi munkar pribadi, ya. Maka sebagai pribadi dia menguatkan, ya, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas segala sesuatu musibah. Sudah tentu orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar membutuhkan kesabaran, ya. Kalau tidak sabar, bubar dia, ya. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu merupakan hal-hal yang ditekankan atau hal-hal yang penting. Kemudian sebelum itu dia dikuatkan terhadap kesyirikan, ya. Jangan sampai apa yang dilakukan itu lupa bahwa itu merupakan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat nomor 13, wa idz qala Luqmanu wa idz qala Luqmanu libnihi, dan ketika Luqman kepada putranya, wa huwa ya'izuhu ya bunayya, dia mengajarkan, menasihatkan, ya bunayya la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, inna syirka lazumul azim,
Sungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Mari kita perhatikan kata ya'izuhu. Ya'izuhu itu memberikan nasihat, memberikan pelajaran, ya. Jadi sistem belajar yang dilakukan di dalam pendidikan Islam adalah ya'izu, ya. Artinya menggunakan apa yang dikaruniakan kepada kita, ya. Apa yang dikaruniakan kepada kita, pendengaran, penglihatan, lisan. 3 instrumen itu bagi umat Islam digunakan, ya. Lisan, pendengaran, dan penglihatan, ya. Ini sesuai dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menguji kita. Dia lengkapi dengan faja'alnahu, dia jadikan sami'an, orang yang mempunyai pendengaran yang sempurna, basiron, penglihatan yang sempurna. Maka di dalam pelajaran oleh Luqman, dia pergunakan segala fasilitas itu. Maka pendengaran itu harus tembus. Pendengaran harus bisa tembus ke hati. Penglihatan harus bisa tembus ke hati. Kemudian hati yang terbentuk itu bisa memahami, mengerti sesuatu, baik itu hakikatnya dan sebagainya. Maka itu penting bagi kita untuk mengembangkan pendengaran kita, mengembangkan penglihatan kita. Kalau lisan itu berngiring, ya, dan mengembangkan akal kita. Akal itu dia ke arah mana saja. Kalau akal itu sangat dipengaruhi oleh jiwa yang kuat, maka dia akan menuju ke jiwa yang kuat itu. Kalau akal itu dipengaruhi oleh nafsu, maka akal bergerak ke arah nafsu, ya. Akal itu yang mengarahkan pada hidayah atau sebaliknya. Jadi kita harus betul-betul bisa mengendalikan akal. Oleh sebab itu yang kita lakukan di dalam bulan puasa itu menguatkan jiwa, ya. Menguatkan jiwa sehingga akal akan bergerak sesuai dengan kemauan jiwa. Sebagai contoh saja, kalau ada seseorang yang mau nyogok kita, katakan gitu, ya, nyogok kita, ya. Ya, pertama, sogokan pertama itu biasanya kecil, lama-lama membesar. Kalau akal kita dipengaruhi oleh jiwa kita, maka jiwa kita mengatakan tidak, maaf, saya nggak bisa terima. Maka akal kita kan menggiring, iya, kita harus menguatkan jiwa kita harus menguatkan, itulah akal. Kalau misalnya kita cenderung ke nafsu, maka akal kita akan ke sana, gitu. Akal bilang, ya enggak apa-apalah, kecil-kecil juga, sekali-sekali lah, ya. Itu akal kita akan begitu, ya. Jadi harus kita tahu persis, gitu. Pada subuh ini saya ingin mengingatkan ini ayat satu-satunya di dalam surah Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak
dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Maka mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi persoalan karunia Allah terhadap kita berupa pendengaran, penglihatan. Ya, kalau hati itu, kalau lidah ngiring, penglihatan dan pendengaran. Kalau tidak bisa menembus hati, dan hati tidak bisa dipergunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka waspadalah kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami ciptakan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Su'lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat Allah. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itulah seperti binatang ternak. Ulaika humur ghafilun. Mereka itulah yang lalai. Jadi mengapa dikategorikan binatang ternak? Masih enak binatang yang liar itu. Binatang ternak seperti tidak ada gerak, ya. Nah, mari kita lihat kembali ke surah Luqman dalam rangka yaizu dalam langkah mauizah itu pelajaran, ya. Di sini sebetulnya di dalam ayat ini sudah membawa, ya, sebagai contoh gitu. Sepertinya dia mengumpulkan sesuatu kata, tapi sebenarnya kata itu sudah dilakukan di dalam ayat ini, ayat-ayat di dalam surah Luqman ini, ya. Mari kita baca ayat ke-10 gitu, ya. Ayat 1 sampai 9 itu mengenai situasi, ya, di mana amar ma'ruf nahi munkar itu bisa jalan, ya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dia telah menciptakan semesta langit dengan tanpa tiang, ya. Kalian melihatnya, gitu. Sebetulnya itu memulai bagaimana kita melihat langit, ya. Langit itu begitu luas, gitu, ya. Begitu luas langit itu, dan bangunan itu tanpa tiang, nggak ada tiang-tiangnya, gitu, ya. Maka secara mata memang terbatas, ya. Secara mata kita renungkan diri kita saja. Kita merasa besar,
ini besar karena kita bisa melihat yang lebih berjarak jauh ya. Kemudian kita renungkan, kita bayangkan relatif dengan masjid ini, berapa besar kita, ya kan? Kita di masjid, di dalam masjid, ya kan? Nah, kita berapa besar relatif dengan masjid? Nggak usah kan jauh-jauh ya, yang datar aja. Yang datar aja itu barangkali antara 1 dengan 1.000 orang di dalam masjid ya. Yang datar aja ya. Jadi relatif kecil ya. Kemudian kita bayangkan masjid kita terletak di Ciledug ya. Kelurahan Sudimara Barat saja. Kita zoom ke atas ya. Bagaimana diri kita? Nah, apalagi Kecamatan Ciledug, apalagi Tangerang, apalagi Provinsi Banten, apalagi Pulau Jawa, apalagi Indonesia. Jadi semakin kecil semakin kecil ya. Begitu juga ke atas ya. Maka penglihatan kita itu secara akal ya, akal akan bergerak. Bagaimana ya suatu bangunan yang begitu luas tanpa tiang, maka hati kita akan bergerak, merasa takjub. Nah, gitu. Artinya itu masuk. Ada orang yang melihat saja, oh, biasa saja, tidak ada rasa takjub, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Lewat aja. Dia tidak punya perasaan, tidak punya hati, gitu. Jadi ayat ini merupakan langkah-langkah ya, membuka. Kita lanjut. Wa alqa fil ardi rawasiya, dan dia meletakkan di bumi gunung-gunung. Kita terbayang gunung-gunung ya diletakkan di bumi ini. Sebenarnya gunung itu ada 2 bagian. Satu yang muncul ke permukaan, satu yang muncul ke permukaan, satu yang menghujam ke dalam bumi ya, yang ditanamkan di dalam bumi. Biasanya yang ditanamkan dalam bumi itu lebih dalam. Jadi satu yang ngerucut ke atas, satu ngerucut ke bawah ya. Antamida bikum, agar tidak mengguncangkan kalian. Gunung itu sebagai pasak, sebagai tiang yang dihujamkan ke bumi sehingga bumi mantap. Itu. Ada 2 sudah ya. Sekarang makhluk hidup. Wabassa fiha, dia menebarkan, menciptakan di dalamnya min kulli dabbah ya. Dia menebarkan di dalamnya dari setiap hewan ya. 3 sudah. Bagaimana kita bayangkan hewan berterbangan berapa ribu ya, jenis, baik yang besar, yang sedang, yang di atas permukaan bumi, yang di dalam bumi, yang berada di atas di awan-awan, yang terbang, kemudian yang di laut berlapis-lapis, ada dalam kedangkalan sekian ratus meter, sekian ratus meter, sekian ratus meter, berlapis-lapis. Mereka nggak bisa. Kalau yang hidupnya di atas 500 meter dalam laut itu tidak bisa hidup mereka yang di atas
ya, kecuali dia sekali-sekali ya. Tuh. Sebab alamnya itu membuat dia jadi lemes. Makanya kalau kita lihat orang mancing pelan-pelan itu, walaupun pelan-pelan, walaupun ikan itu besar bagaimanapun dia pelan-pelan nariknya. Narik sedikit ke atas sehingga pada kedalaman tertentu dia nggak bisa, lemas jadinya gitu ya. Itu. Kemudian wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha, dan kami turunkan dari langit air hujan, lalu kami tumbuhkan padanya min kulli zaujin karim, berjenis-jenis tanaman, berjenis pasangan tanaman yang indah dan baik. Dia Al-Quran mengajarkan kepada kita dua hal ya. Jadi pendengaran, penglihatan, dan masuk ke hati dengan rasa takjub. Jadi kalau orang belajar ilmu bumi katakanlah, orang belajar gunung-gunung, orang belajar tentang hewan, orang belajar tentang cuaca ya. Jadi dulu waktu saya memegang BPPT, teman kita yang di BPPT itu menawarkan, Pak Malani mau nggak ikut hujan buatan, penelitian ya mengenai hujan buatan. Rupanya tiap tahun itu saya berpikir ngapa, karena sistem hujan itu bermacam-macam cara gitu. Jadi yang satu yang saya jadi nggak beraninya, kalau kita terbang secara normal itu menjauhi cuaca yang jelek ya, yang berawan dan sebagainya. Tapi kalau dalam rangka pembuatan hujan, maka kita terbang menuju cuaca yang jelek itu. Berapa besar tuh kita nggak tahu ya goncangannya gitu. Saya kira satu ayat lagi ya. Jadi dalam rangka otak kita, pendengaran kita, ya, penglihatan kita diolah bagaimana caranya sehingga menimbulkan rasa takjub, rasa takut, rasa membesarkan Allah gitu, ya. Nah, hati itu sudah bertentu hati gitu. Artinya sebab bayangkan saja ada orang melihat walaupun hebatlah gerhana matahari, gerhana bulan, sesuatu yang menakjubkan, orang hanya lihat aja, ya. Dia tidak akan keluar kata-kata yang paling-paling wow hebat. Tidak ada, mungkin tidak ada, sedikit sekali Allahu Akbar, bukan main itu. Nah nanti dari penglihatan itu langsung masuk ke hati. Hada khalqullah, ini ciptaan makhluk Allah. Fa'aruni, maka perhatikan kepadaku, ya. Maka perhatikan padaku. Madza khalaqal ladzina min duni, apa yang diciptakan orang-orang dari selain Allah maksudnya. Bisa nggak manusia menciptakan? Inilah ciptaan Allah, maka perhatikanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan sesembahanku selain Allah itu. Nggak ada. Kalau dia nyembah patung
Patung nggak ada prestasi apa-apa. Nyembah matahari tidak ada prestasi apa-apa. Nah, baliz zalimuna fi dhalalim mubin. Sebenarnya orang-orang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, sesembahan kita itu di akhirat nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sesembahannya atau yang menyembah. Dia akan diadili. Ditanya. Matahari. Kata matahari, saya nggak pernah menyuruh tidak merasa disembah. Nah, gitu kan? Kayu-kayu besar, saya tidak merasa disembah. Gitu. Karena menyembah itu, yang disembah itu harus mengikrarkan. Jadi seperti Allah Subhanahu wa taala itu mengikrarkan dirinya. Ya, mengikrarkan dirinya, membuat statement. Ya, statement. Di dalam surah Thaha, ya, Allah membuat statement. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Sesungguhnya aku ni Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni. Sembahlah aku. Wa aqimis shalah li zikri. Dan kerjakan salat untuk mengingatku. Jadi kalau kita salat itu tujuan itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan satu-satunya Tuhan yang membuat statement seperti ini. Jadi kalau kita ditanya, siapa Pak yang disembah? Ya Allah. Terus kalau ditanya lagi kita, mengapa Bapak nyembah Allah? Itu mengapa? Allah membuat pernyataan. Innani anallah, aku ini, sesungguhnya aku ini Allah. Dia sebut namanya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada selain Tuhan, selain aku. Fa'buduni. Sembahlah aku. Karena itu ayat tersebut, ya. Jadi kita harus tahu nantinya, kita lengkapi semua, ya. Sehingga betul-betul kita sholat itu dikatakan sholat khusyuk. Ini pendapat saya, ya. Sholat khusyuk adalah sholat yang bisa memasukkan semua komponen-komponen Al-Quran dalam sholat kita. Kemudian Al-Quran dilaksanakan di luar sholat. Nah, gitu, ya. Itulah sholat khusyuk. Nah, nanti dengan khusyuknya kita bertambah. Sekarang saya sedang mempelajari kata at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Ini ada 4 nih yang penting, ya. Sudah saya tausiahkan secara di luar program ini, ya. Sudah selesai masalah at-tahiyah. Sudah selesai, ya. Nanti kita lanjut dengan mubarak. Apa itu mubarak? Ya. Kemudian sholawat, kemudian thayyibah. Ya, mudah-mudahan waktu kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul bisa kita senyum dengan prestasi yang dicapai oleh 4 komponen kata-kata tersebut di dalam Al-Quran. Saya kira cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.